Oke, baik. Insya Allah kita akan mulai pertemuan pada pagi hari ini karena semuanya partisipannya sudah mulai banyak dan materi pun sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada pertemuan hari ini yang insya Allah Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya dan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, tabiin tabiinnya hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak sekalian, Bapak-bapak, ibu-ibu ya nampaknya atau ada bapak-bapaknya juga ya. Insya Allah. Oh, ada ya. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada pertemuan pagi hari ini ya di kelas akbar, kelas besar hari ini kita akan melaksanakan kelas seperti biasanya pertemuan untuk sama-sama bertuabul ilmi ya, menuntut ilmu di jalan yang insya Allah Allah berkahi ini ya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini sungguh luar biasa. Eh, Pemateri pun sudah hadir di antara kita semua ya. Ada di sini Ustadz Muhammad Yazid. Saya akan sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ustadz Muhammad Yazidnya sudah berada di antara kita semua. Baik, Bapak Ibu, sebelum itu saya izin menyampaikan beberapa peraturan terlebih dahulu agar berjalannya eh, kelas hari ini lebih kondusif dan juga khidmat, tidak 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 berseliweran atau apa ya, agar lebih lancar aja gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu, untuk poin pertama saya izin menghimbau kepada Bapak Ibu semua untuk senantiasa menyiapkan buku catatannya karena ada baiknya ketika kita menuntut ilmu, ketika ada ilmu baru yang sampai kepada kita ya, ada baiknya untuk dicatat agar tidak lupa juga ya, agar apa ilmu yang dapat kepada kita itu lebih lebih senantiasa mudah dicerna dan bisa kita lihat ulang kembali gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin menghimbau karena memang ini dapat tidak dapat dipastikan untuk jumlah totalnya sampai dengan berapa orang. Jadi saya himbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk ketika selama berjalannya acara dari awal sampai akhir, ini biasanya sekitar 150 atau bahkan lebih ya selama jalannya acara. Saya himbau selaku MC di sini dan tim untuk menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa menonaktifkan mikrofonnya ketika tidak digunakan. Apabila nanti mungkin mudaris, apabila pemateri nanti meminta untuk diaktifkan, silakan untuk diaktifkan sesuai dengan instruksinya. Apabila lingkungan juga tidak memungkinkan untuk mengaktifkan, silakan untuk dinonaktifkan juga ya, Bapak Ibu, agar selama berjalannya acara ini lebih kondusif juga. Dan mungkin izin saya selaku tim dari admin juga dan mungkin yang lainnya nanti ketika nanti selama berjalannya acara ada yang mungkin tiba-tiba dinonaktifkan, itu mungkin demi kehikmatan atau kelancaran jalannya acara dari awal sampai akhir. Itu saja mungkin dua poin yang insya Allah akan memberikan kelancaran selama berjalannya kelas hari ini ya. Maka dari itu kita langsung saja untuk memulai acara pada hari ini agar lebih berkah lagi. Mari kita dan lebih afdol gitu ya. Mari kita sama-sama untuk membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya serahkan kepada dari Ustadz Muhammad Yazid yang sudah berada di antara kita semua. Kepada beliau saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi
Baik, syukran Mas atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdanillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Qala Allah, qala Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian yang sama-sama mengharapkan keridhaan, sama-sama mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena perkumpulan kita hari ini tidak lepas daripada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah luangkan waktu kita, Allah beri kesempatan kita untuk bisa hadir di kajian pagi ini gitu ya. Di mana ini hari Selasa, hari kerja ya, orang-orang pagi jam 8, orang-orang banyakkan sibuk bekerja, disibukkan dengan pekerjaan mereka, ma'isyah mereka, mencari rezeki dan sebagainya. Kita di sini disibukkan untuk belajar. Masya Allah. Maka ini satu kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang, gitu ya. Maka ini menjadi salah satu hal yang harus kita syukuri. Minimal dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba Allah, kekasih Allah yang menjadi asbab sampainya Al-Quran kepada kita, yang menjadi asbab sampainya hidayah kepada kita. Dan beliau juga menjadi asbab hari ini kita berkumpul mengkaji kitabullah Al-Quran. Maka jangan pernah tidak minimal dalam sehari ada itu untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah atas perjuangan beliau, pengorbanan beliau. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, izin memperkenalkan diri. Ini mungkin pertemuan pertama saya di sini. Ya. Saya Muhammad Yazid yang akan membersamai Bapak Ibu sampai nanti jam 9 kurang lebih mungkin ya. Uh, kita langsung masuk ke pembahasan. Soal pembahasan kita hari ini adalah tentang ayat-ayat sajadah yang ada dalam Al-Quran dan simbol eceng. Ada dua pembahasan untuk hari ini. Dua hal ini yang tidak berkaitan dengan perbaikan bacaan, namun ini akan menjadi salah satu hal yang akan nanti Bapak Ibu temukan ketika kita tilawah Al-Quran, baca Al-Quran gitu ya. Ada beberapa tempat yang mempunyai dua tanda ini. Satu, ayat-ayat sajadah. Yang kedua ada simbol eceng yang harus kita ketahui. Takutnya nanti kalau ketemu simbol eceng bingung ini simbol apa dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan. Nah itu akan insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang dua hal itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu ketika Al-Quran Allah turunkan itu itu menjadi salah satu peristiwa yang luar biasa dalam sejarah kaum muslimin, dalam sejarah umat manusia, gitu ya. Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah menyampaikan kepada kita, kepada umatnya sebagai petunjuk, sebagai petunjuk. Makanya Al-Quran menyebut dirinya dalam ayat Al-Quran itu sebagai hudan. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena Al-Quran adalah petunjuk, maka orang-orang yang beriman, kaum muslimin, kaum mukminin, itu punya kewajiban atau dituntut untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Agar nanti kita bisa menangkap atau dapat pesan-pesan penting apa yang Allah ingin sampaikan lewat ayat-ayat Al-Quran.
begitu. Nantinya maka interaksi dengan Quran itu mulai dari baca Al-Quran, kemudian memahaminya, kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka nanti ketika kita mulai baca Quran, kita akan menemukan ayat-ayat perintah, ayat-ayat larangan dan sebagainya. Kita tangkap itu maka kita laksanakan. Contoh, kita akan mendapatkan ayat-ayat sedekah. Maka kita harus punya harta. Nanti kalau kita punya harta, sedekahkan. Ada perintah ayat-ayat untuk sholat. Maka ketika nanti kita mendengar azan, maka kita sholat. Ada perintah ayat-ayat untuk misalkan yang lainnya puasa. Seperti sekarang kita di bulan Ramadan. Maka kalau kita sampai di bulan Ramadan atau bahkan mungkin puasa-puasa sunnah, maka kita laksanakan puasa. Kemudian ada yang disebut dengan ayat-ayat sajadah. Ini akan kita bahas. Ayat-ayat sajadah. Kalau kita bertemu dengan ayat-ayat sajadah, maka perintah Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah sujud pada waktu itu. Kalau kita sedang tilawah Al-Quran, ketemu dengan ayat-ayat sajadah, maka langsung sujud. Ayat-ayat sajadah. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat sajadah? Maka di sini kita dapatkan bahwa ayat-ayat sajadah adalah ayat-ayat yang apabila kita membaca ayat-ayat sajadah, maka di dalamnya terdapat perintah sujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku di dalam sholat dan juga di luar sholat. Begitu. Tentang pembahasan ini sering disampaikan oleh ulama-ulama fikih, gitu ya. Ayat-ayat sajadah atau pembahasan sujud tilawah itu juga sering masuk ke dalam kitab-kitab fikih. Contohnya sebagai contoh di kitab fikih sunnah yang Syekh Said Sabiq, itu ada macam-macam sujud. Ada sujud sahwi apabila kita ada kelupaan dalam sholat, gitu ya. Ada sujud syukur kalau kita mendapatkan kenikmatan dan lain sebagainya. Kemudian ada sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika kita bertemu dengan ayat-ayat sajadah. Di dalam Al-Quran itu terdapat ada 15 ayat sajadah. Ada 15 ayat sajadah. Ini wajib, penting kita ketahui 15 ayat ini. Maka para ulama memberikan kemudahan kita. Kita tidak perlu menghafal di mana letaknya, gitu ya. Tidak perlu mengetahui secara khusus di mana letak-letak ayat sajadah. Maka ulama letakkan tanda khusus agar kita ketika nanti membaca ayat sedang tilawah Al-Quran, kemudian ketemu ayat sajadah, bisa langsung sujud. Tandanya apa? Tandanya ini. Tanda merah, tanda merah yang saya buletin. Ini tanda ayat sajadah dalam Al-Quran. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sedang tilawah Al-Quran, kemudian menemukan ayat-ayat sajadah, maka dianjurkan untuk sujud. Ulama-ulama fikih berpendapat bahwa bersujud tilawah atau ketika sedang baca Al-Quran, kemudian ketemu ayat sajadah, maka hukumnya adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang dianjurkan. Syekh Said Sabiq sampaikan bahwa sujud tilawah adalah hukumnya sunnah mu'akkadah. Jadi sujud yang dianjurkan. Kalau nggak sujud gimana? Nggak jadi masalah, nggak jadi masalah, ya, tidak apa-apa. Cuman disayangkan, sayang sekali kalau kita sedang tilawah Quran, kemudian ketemu ayat-ayat sajadah, kemudian kita tidak sujud, itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena ada keutamaan kalau ketika kita melakukan sujud tilawah. Apa keutamaannya? Hadis daripada Rasulullah SAW. Suatu ketika seorang hamba melakukan sujud tilawah, maka syaitan tuh pergi meninggalkan orang itu dengan keadaan menangis, katanya. Ketika seorang hamba tilawah kemudian menemukan ayat sajadah, kemudian dia bersujud ketika membaca ayat sajadah,
maka syaitan meninggalkan dia dalam keadaan menangis dan berkata, alangkah beruntungnya orang yang beriman itu, dia diperintahkan untuk bersujud oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersujud, maka dia dipastikan bisa masuk surga. Sedangkan aku dahulu, katanya, ketika Allah perintahkan aku untuk bersujud, aku tidak bersujud, maka aku sudah dipastikan untuk masuk ke dalam neraka. Jadi perbedaannya itu seperti itu. Syaitan dulu diperintahkan untuk bersujud. Ini kisahnya banyak Allah terangkan dalam Al-Quran, gitu ya. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah memerintahkan semua malaikat, semua makhluk untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Syaitan itu menolak untuk bersujud. Apa kata dia? Anna bari'u minka. Saya itu lebih baik daripada dia. Anna bari'u minhu, kata syaitan. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Dia enggak untuk bersujud kepada Adam karena ujub, karena sombong, merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika kita tilawah Al-Quran, kemudian menemukan ayat-ayat sajadah, karena kandungan ayat-ayat sajadah itu biasanya ada dua. Yang pertama itu perintah untuk bersujud, isinya. Maka ketika ketemu ayat sajadah itu kita sujud, karena biasanya isinya perintah. Yang kedua itu ada juga yang dia bukan perintah untuk bersujud, tapi masih isinya masih mengandung untuk bersujud dan sebagainya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat dianjurkan untuk bersujud ketika bertemu ayat-ayat sajadah. Ini di layar sudah ditampilkan ada 15 ayat sajadah dalam Al-Quran. Yang pertama ada di surat Al-A'raf, ya. Ini yang pertama ayat 206. Yang kedua di surat Al-Ra'd ayat 15. Yang ketiga di surat An-Nahl ayat 50. Kemudian surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Kemudian di surat Maryam ayat 100 ini 58. Kemudian di surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu paling banyak ayat sajadah dari semua surat. Di surat Al-Hajj ada 2 ayat sajadah. Ini yang pertama di nomor 7, nomor 6 dan nomor 7 itu surah ayat sajadahnya ada 2 di surat Al-Hajj, ayat 18 dan ayat 77, di awalan surat dan di akhir-akhir surat. Kemudian nomor 8 itu surat Al-Furqan. Kemudian surat An-Naml ayat 25 sampai 26. Surat As-Sajdah ayat 15, surat Shad ayat 24, surat Fussilat ayat 37 sampai 38, dan surat An-Najm ayat 62. Ini ayat-ayat sajadah. Beruntungnya kita adalah ulama-ulama kita sangat perhatian terhadap jemaah-jemaahnya, gitu ya. Mungkin takut kita kesusahan dalam menghafal ayat-ayat sajadah 15 ini, maka disimpan tanda ayat sajadah yang merah tadi. Gitu. Kemudian ketika sujud itu ada doa khusus yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini 2 lagi ya di bawah, afwan. Ini surat Al-Insyiqaq sama Al-Alaq. Jadi 15. Kemudian apa yang dibaca ketika kita melakukan sujud tilawah? Maka yang dibaca ini ada 2 doa yang tertera di sini. Yang pertama, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaru bihaulihi wa quwwatihi. Ini hadis riwayat Sunan Abu Daud. Kemudian satu lagi dari Musnad Imam Ahmad, sajada wajhiya lilladzi liman khalaqahu wa syaqqa sam'ahu
wa basaru bihaulihi wa quwwatihi. Nah, silahkan nanti bisa pilih mau pakai yang mana. Mau yang pertama boleh, yang kedua juga boleh. Nah, bagaimana sekarang, bagaimana tata cara melakukan sujud tilawah? Sujud tilawah itu ada dua tempat, gitu ya. Misalkan yang pertama ketika kita sholat, kemudian menemukan ayat sajadah, maka dianjurkan untuk sujud tilawah. Contoh, misalkan kita sedang berjamaah sholat subuh, kemudian imam membaca surat as-sajadah. Di surat as-sajadah tadi kan di ayat 15 ada ayat sajadah. Nah, maka ketika imam sampai di ayat sajadah, maka kita dianjurkan untuk sujud. Langsung sujud. Selesai ayat, wahum la yastakbirun, maka langsung sujud. Tapi ada catatan. Catatannya adalah kalau kita sholat berjamaah, kalau imam sujud, kita ikut sujud, gitu ya. Tapi kalau imam nggak sujud, bisa kita nggak usah sujud. Nanti bentrok. Kita ikuti imam. Kalau imam sujud, maka kita ikut sujud. Begitu itu di sholat. Dan ini berlaku di sholat jahar dan sholat sir. Jadi kalau kita sedang sholat zuhur misalkan, kemudian imam itu dia merasa baca ayat sajadah, kemudian dia tiba-tiba sujud, maka makmum ikut dia sujud. Makmum mengikuti imam. Itu satu kondisi. Nah, beberapa ulama menyampaikan bahwa ketika kita sedang sholat, kemudian membaca ayat sajadah, kemudian sujud, dianjurkan membaca doa sebagaimana doa sujud ketika sholat. Begitu itu di dalam kitab Fikih Sunnah Syekh Syed Sabiq. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua ketika di luar sholat. Kondisi di luar sholat itu ada dua. Yang pertama yang membaca, yang kedua yang mendengarkan. Termasuk di sholat juga tadi yang membaca dan mendengarkan. Tapi kalau di sholat kita ikut imam. Tapi kalau di luar sholat, kalau yang membaca, kita sedang tilawah Al-Quran misalnya, kemudian ketemu ayat sajadah, maka dianjurkan untuk sujud. Langsung sujud. Waktu itu. Berhenti di ayat sajadahnya, kemudian lakukan sujud, baca doa yang dua tadi. Doa sujud tilawah. Yang ini. Kemudian yang mendengarkan. Yang mendengarkan pun dianjurkan untuk bersujud. Karena sujud tilawah itu berlaku bagi yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkan Al-Quran. Maka kalau kita sedang di masjid misalkan, kemudian mendengar orang yang baca ayat sajadah, maka kita dianjurkan untuk bersujud juga. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan sujud tilawah. Yang pertama adalah sujud tilawah itu dilakukan hanya satu kali sujud. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang harus diperhatikan, pada dasarnya sujud tilawah itu tidak memerlukan wudhu dan tidak perlu menyucikan badan atau pakaian dari najis. Gitu ya. Itu tidak masuk ke dalam syarat sah dan lain sebagainya. Tapi karena kita sedang tilawah misalkan, otomatis kita pasti membersihkan badan, pasti berwudu gitu ya, karena akan baca Quran dan sebagainya, mempersiapkan diri, maka pasti kita dalam keadaan suci dan sebagainya. Tapi pada dasarnya sujud tilawah tidak memerlukan tadi wudu, tidak memerlukan pembersihan najis dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sebaiknya menghadap kiblat ketika akan melakukan sujud tilawah. Yang keempat, tidak disyaratkan bertahiyat atau salam, tetapi dianjurkan untuk takbir ketika melakukan sujud tilawah. Kemudian selanjutnya adalah kalau yang membaca tidak melakukan sujud, maka yang mendengarkan hendaklah melakukan sujud. Jadi kalau ada orang yang sedang baca Quran, kemudian ketemu ayat sajadah, tapi dia tidak sujud, yang mendengarkan dia oh itu ayat sajadah, maka tetap sujud.
kalau di luar sholat dan sebagainya. Tapi kalau dalam sholat ikuti imam, tetap mengikuti imam. Bagi yang sedang dalam perjalanan atau kita sedang di motor, kemudian kita misalkan mendengarkan murotal, kemudian kita mendengar, oh ini ayat sajadah, maka itu dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah, tapi dengan isyarat. Isyarat misalkan dengan mengarahkan kepala ke bawah dan sebagainya dan baca doa sujud tilawah. Itu beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan melakukan sujud tilawah. Tapi Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, beliau mensyaratkan tadi suci, mensyaratkan wudu itu ketika akan sujud tilawah. Beberapa perbedaan. Cuman pada dasarnya tadi tidak memerlukan itu semua. Itu terkait sujud tilawah, Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita sedang tilawah, kemudian menemukan ayat-ayat sajadah yang 15 tadi, maka sangat dianjurkan sunnah muakkadah kita melakukan sujud tilawah. Baik. Itu materi kita yang pertama pada hari ini. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah tentang simbol eceng. Ini. Apa yang dimaksud dengan simbol eceng? Ini. Tanda merah ini, simbol yang merah ini yang saya buletin. Nah, itu yang dimaksudkan simbol eceng. Perlu diketahui bahwa dalam mushaf Al-Quran atau dalam bacaan Al-Quran itu ada beberapa riwayat. Banyak riwayat, gitu ya. Ada 10 qiraah lain sebagainya. Dan banyak jalurnya. Dan ada perbedaan-perbedaan. Maka ini adalah salah satu contoh yang membedakan satu qiraat dengan qiraah yang lainnya. Tanda ini terdapat pada ayat-ayat tertentu dalam mushaf Al-Quran standar Indonesia. Gitu ya. Ini tanda ini dicantumkan adalah dia sebagai tanda bahwa ada perselisihan, bukan perselisihan, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama qiraat. Tanda itu adalah di qiraat yang satu itu bukan akhir ayat, tapi di qiraat yang lainnya itu adalah akhir ayat. Contohnya yang paling dekat adalah di surat Al-Fatihah. Nah ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihat di kata 'alaihim di situ ada tanda merah itu. Tanda eceng. Itu yang disebut tanda eceng ya. Mungkin seperti daun eceng mungkin ya. Dan sebagainya. Di qiraat Imam Hafs, Imam Syu'bah. Nah ini riwayat Kunbul, Al-Bazzi, Syu'bah, Hafs, dan kita sering pakai riwayat Imam Hafs nih, Hafs an Asim, maka itu bukan akhir ayat, itu pertengahan ayat. Tapi kalau di riwayat Imam Warash dan lain sebagainya itu adalah akhir ayat. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat 7. Maka yang membedakan adalah kalau di mushaf riwayat Imam Hafs Bismillah dalam surat Al-Fatihah itu dia termasuk ayat. Maksudnya ayat pertama dalam Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau riwayat Imam Warash, Bismillah itu tidak termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Jadi ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun Bismillah dia adalah bagian daripada surat An-Naml. Di surat An-Naml itu ada ayat Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah itu pendapat Imam Warash. Itu hanya bagian daripada surat An-Naml. Tapi kalau Imam Warash dia Bismillah merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah. Ayat pertamanya. Nah, ini sebagai ayat pembedanya. Contoh yang lain ada di surat Al-Baqarah ayat 10. Nah ini.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Nah, lihat. Ini ada tanda eceng yang bulat. Ini ya, saya besar. Yang saya bulatin, nah ini tanda eceng. Ini contoh akhir ayat tanda eceng ini. Kalau di riwayat Imam Hafiz, ini bukan akhir ayat. Tapi kalau di riwayat yang lain, ini adalah akhir ayat 9. Jadi, walahum azabun alim. Baru. Bima kanu yakdzibun. Nah, ini perbedaan-perbedaan di kalangan para imam qiraat. Tapi tidak ada yang salah antara semuanya. Semuanya tetap benar. Yang pasti, yang nggak boleh itu apa? Kita mencampur adukan antara qiraat. Nah, itu sedikit penjelasan tentang simbol eceng tadi. Insyaallah. Dan ayat sajadah. Itu mungkin ayah bunda sekalian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Yang berkaitan dengan ayat sajadah dan simbol eceng. Begitu. Afwan, kalau ada kesalahan saya kembalikan ke MC. Tanya Ustadz. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita sedang seperti sekarang ini Ustadz, dalam kondisi kita sedang belajar, Ustadz menjelaskan ketika disebutkan ayat sajadah, apakah kita harus bisa bersujud atau kita mendengarkan saja? Oh, Syukran Ustadz. Afwan. Insyaallah. Baik, kalau ketika sedang belajar, kemudian kita sedang, contoh misalkan sedang talaki satu halaman dalam Al-Quran, gitu, yang talaki 10 orang, gitu ya, sudah kholaqoh talaki 10 orang, semua baca halaman yang sama, otomatis akan melewati ayat sajadah, gitu ya, 10 orang melewati ayat sajadah. Kita mendengar, kita baca, terus kita mendengar ayat sajadah. Apakah sujud 10 kali? Atau bagaimana? Ketika dulu saya sedang bertalaki kepada guru saya, beliau katakan, dan menanyakan hal ini juga, alhamdulillah pernah saya tanyakan, beliau katakan cukup sujud di yang pertama aja, gitu ya, cukup sujud di yang pertama aja. Tapi walaupun kita nggak sujud, itu nggak jadi masalah, karena tadi hukumnya sunnah, gitu ya. Jadi cukup di yang pertama aja. Itu yang guru saya sampaikan. Begitu, Bunda. Assalamualaikum Ustadz. Tanya Ustaz. Enggak, Pak. Silakan mungkin satu-satu ya. Dari Ibu Nurul terlebih dahulu. Siapa tadi? Silakan yang mau bertanya. Nah, Pak dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya lagi sholat, terus imam membaca, ada surat baca sajadah, tapi imamnya tidak sujud. Apakah makmum tidak sujud atau gimana? Atau harus tetap ikut imam? Terima kasih. Afwan, Masya Allah. Dalam sholat berjamaah, makmum itu harus mengikuti imam, gitu ya. Contohnya misalkan kita tidak biasa baca doa kunut ketika sholat subuh. Suatu ketika kita bermakmum dengan imam yang membaca doa kunut, maka kita harus ikut imam, ikut baca doa kunut. Ya, ikuti imam. Nah, begitu juga dengan kalau imam baca surat as-sajdah, kemudian imam tidak sujud, maka kita ikuti imam, tidak perlu sujud. Begitu. Apakah tidak perlu sujud pas selesai sholat itu, Oh, Ustaz? tidak juga, Pak. Nggak apa-apa. Iya. Terima kasih. Afwan. Saya Ustadz. Baik, Bu, mangga silakan. Ini mau tanya, adakah doa yang mengganti salat sujud saja ini? Karena saya pernah datang di satu kajian begitu di tempat pas baca itu
Tapi kan nggak pada sujud, terus ada baca doa, cuman saya lupa doanya apa gitu. Apakah itu dibenarkan begitu? Terima kasih. Baik. Betul, ada doa pengganti gitu ya. Termasuk ketika kita sedang dalam perjalanan, sedang dalam motor, kemudian mendengar ayat sajadah, itu maka bisa diganti dengan bacaan Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Ini masuk, ini diambil dari ketika kita datang ke masjid, kemudian kita tidak sempat sholat tahiyatul masjid, maka dianjurkan untuk baca tasbih tadi, Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Begitu pula dengan ayat saja seperti itu. Begitu, Bunda? Oh, Berapa kali? Cuman 1 kali aja. Satu kali aja. Satu kali aja. Terima kasih. Izin tanya Ustaz. Ya, mangga Ibu. Ya, di tanda eceng itu ya Ustaz ya, ada beberapa contoh dilihat di Al-Quran, di Mushaf, itu kan selalu di atasnya itu ada lamnya, lam alif ya Ustaz ya. Apakah Betul. pasti setiap ada tanda eceng ada lam alifnya atau bagaimana penjelasannya Ustaz? Apakah pasti setiap tanda eceng ada lam alifnya? Nah, itu saya belum selesai sampai sana. Cuman di dua contoh ini ada lam alif semuanya, Ibu ya. Coba nanti saya cek dulu semuanya. Cek dulu dari penjelasan para guru-guru apakah ada semua. Baik Semuanya Ustaz, pasti kalau misalkan ada yang tidak ada huruf lam alifnya, itu perbedaannya apa gitu? Kalau misalkan ada gitu ya Ustaz ya. nggak ada perbedaan sebetulnya, Bu. Itu tanda eceng tetap itu tanda akhir ayat di riwayat yang lain. Dan bukan tanda akhir ayat di riwayat yang ini. Jadi Sedangkan meskipun ada lam alif dan tidak ada lam alif itu tidak berpengaruh gitu ya si lam alifnya itu. betul sekali. Nah, Itu baik. kan tanda wakaf yang lainnya. Jazakallah Ustaz. Afwan. Maaf Pak Ustadz, bisa tanya? Ya Bu, silahkan. Akan tetapi ini di luar itu ya, tanda sajadah dan tanda eceng. Baik, Tadi kalau saya bisa jawab, disampaikan- insya Allah saya jawab, Bu. Gini, tadi disampaikan sama Bapak Ustadz untuk misalnya mengikuti imam. Nah kemudian kalau sholat taraweh begini, kan ada yang mungkin dalam satu taraweh itu ada yang 23 dan ada yang 11. Itu gimana? Apakah yang 11 kemudian istirahat, nunggu nanti kalau witir bersama, atau tetap kita mengikuti imam seperti yang dilakukan imam, yaitu banyak 23. Baik. Terima kasih. Afwan. Kapan kewajiban makmum itu, kapan kewajiban makmum mengikuti imam? Ketika di dalam sholat. Sudah takbiratul ihram, maka makmum wajib ikut imam sampai salam. Adapun di luar sholat, maka sudah terlepas dari kewajiban itu. Begitu. Berarti Jadi nanti tidak ada keharusan di situ, Bu. Berarti tidak harus misalnya dalam satu masjid itu misalnya imam 23 kemudian makmum juga harus mengikuti itu, tidak ya? Karena bisa berhenti berarti sudah di luar sholat gitu ya Pak? Betul, betul Oh sekali. gitu. Ditambah lagi kan sholat tarawih sunnah, Bu ya. Oh Ya. gitu. Tidak ada dosa lain sebagainya di situ. Enggak itu masalah. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Afwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz. Mangga Pak. Tadi apakah semua Al-Quran atau Mushaf itu punya tanda itu yang sajadah tadi itu, yang tanda seperti yang merah tadi itu? Apakah semua Quran ada tandanya? Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua tadi yang seperti yang tadi sebelumnya, apakah tanda lam alif dan eceng itu harus bersamaan baru bisa kita katakan dia berhenti? Oh berarti yang disukai ini? Ada saja yang tanda lam aja kan,
Tanda lam itu kan tanda tidak boleh berhenti. Apakah ini sama atau berbeda, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap mushaf itu ada tanda eceng? Begitu Pak ya, yang pertama. Ya, tanda eceng dan tanda itu yang tanda sudut sajadah tadi. Ya, kalau tanda sajadah itu dipastikan setiap mushaf ada Pak, insya Allah, untuk tanda ayat sajadah. Tapi kalau tanda eceng itu hanya terdapat di mushaf standar Indonesia. Oh, gitu Nah, ya. ya. Ini salah satu kebaikan para guru-guru kita di Indonesia, belum mencantumkan tanda eceng sebagai perbedaan qiraat-qiraat yang lainnya. Tapi kalau tanda di ayat sajadah itu dipastikan ada Ya, di semua mushaf. Tanda kemudian eceng itu yang tanda gimana Pak? lamanya kan berarti kan tanda tidak boleh berhenti ya, Ustadz ya. Lam alif tadi tuh, ini kan, Ya. nah, itu kan contohnya ada eceng dan lam alif. Kemudian Mm-mm. di setiap ayat itu kan kadang-kadang di pertengahannya ada lam aja, berarti tidak boleh berhenti. Itu berbeda Betul. ya, Ustadz ya, pengertiannya ya. Oh, beda lagi Pak. Ya, Kita di sini fokus di tanda ecengnya saja. Tanda eceng itu perbedaan di situ. Tapi oh, kalau alif udah beda pembahasan lagi itu insya Allah. oke, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Eh, saya mau tanya, ketika kita mengaji bersama-sama kan di masjid gitu ya, Betul. data darusan gitu. Terus kita menemukan ayat sajadah yang sujud tilawahnya cukup satu orang atau semua sujud gitu. Terima Baik. kasih. Sama-sama. Afwan. Kalau kita sedang tadarusan bareng, estafet gitu Bu ya, Iya, tadarusannya di iya, masjid itu, Masya iya, Allah itu betul, kebiasaan betul baik di Ustaz. masjid-masjid kita. Kemudian kita ketemu ayat sajadah, Iya, apakah yang sujud yang iya, baca saja, gitu ya, atau semua, iya, gitu ya. Maka iya, tadi di awal kita sampaikan bahwa betul. yang bukannya harus, yang dianjurkan untuk sujud tilawah adalah pertama yang baca, yang kedua yang Ya, mendengarkan, yang mendengar, gitu ya, mendengar ayat iya, sajadah, maka ikut sujud. Maka iya, dianjurkan sujud semuanya begitu. iya. Gitu Terima Bunda. kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya juga Ustadz, boleh? Boleh Ibu. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi baca doa sajadah ini boleh subhanallah alhamdulillah itu ya Ustadz? Atau harus yang tadi dua? Karena saya selama ini bacanya hanya yang subhanallah alhamdulillah itu Ustadz. Betul. Terima kasih Ustadz. Beberapa ulama fikih itu menganjurkan ketika kita sujud tilawah dalam sholat, maka dianjurkan untuk menggunakan subhanallah walhamdulillah bacaan doa sujud ketika sholat. Begitu. Adapun ada kemudahan dari para ulama, kalau kita nggak hafal doa sujud tilawah gimana? Bisa diganti dengan yang tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah gitu ya. Tapi Iya, ahsannya kita sedikit berusaha gitu iya, Bu iya ya, Ustadz. menghafal doa Oke. sujud tilawahnya. Oke, makasih banyak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Nah, ini bisa di screenshot Bu, Pak. Kalau yang belum hafal boleh di screenshot, dihafal nanti. Kalau sedang tilawah ketemu bisa diamalkan begitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz mau nanya, kalau misalnya kita lagi sholat sendiri, terus baca surat Al-Alaq, itu kan ayat sajadahnya itu kan di ayat terakhir. Betul. Kita sujud, terus kemudian kita berdiri lagi. Nah, kalau untuk yang di surat yang lain itu kan ada lanjutan Ayat selanjutnya Bu ya. ayatnya. Nah, kalau untuk yang Al-Alaq itu karena dia di ayat terakhir, surat. nah itu apakah setelah kita bangun lagi, itu apakah kita bisa langsung ruku atau membaca surat yang lain dulu, Pak Ustadz? Bisa langsung ruku Bu, insya Allah. Bisa langsung ruku. Bisa langsung ruku ya. Betul. Oh ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Afwan. Bismillah Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustadz, kalau kita baca surat At-Taubah itu kenapa tidak diizinkan atau tidak boleh diawali dengan Bismillah?
Waduh, Masya Allah. Kenapa baca surat Taubah itu tidak diawali dengan basmalah? Begitu ya? Iya. Ya, betul Ustadz. Eh, Terima kasih Ustadz. Syukron. saya belum bisa jawab Bu itu. Saya lupa itunya apa? Oh, Jawabannya dan agak panjang juga. Ini terkait oh sejarah gitu dan ya Ustadz. sebagainya. Iya. Insya Allah nanti Oh di lain begitu. waktu kita insya Allah coba jawab. Itu pun Jadi hanya nampaknya ta'awuz aja ya Ustadz ya. Ada ta'awud, ada langsung disambung dari surat sebelumnya, langsung disambungkan. Oh gitu. Iya. Tuh, Jadi tanpa bismillah ya Ustadz ya. tanpa. Jadi dari akhir surat Al-Anfal langsung disambungkan ke surat Taubah. Itu seperti itu, Bu. Oh, Yang kami oh pelajari. iya. Oh iya. Baik. Baik Ustadz. Terima kasih. Syukron. Sama Bu Afwan. Kalau silakan mungkin kemarin yang lainnya saya yang kalau misalkan mau bertanya boleh mungkin Bapak Ibu untuk lebih masuk ke dalam konteks ya pembahasan kali ini. Mungkin kalau misalkan nanti pembahasannya di luar itu belum tentu saya juga bisa menjawab ya Bapak Ibu sekalian. Silakan masih ada waktu mungkin 8 menit sebelum nanti akan ada pengumuman ya sebentar oleh tim dari Sobat Ngaji. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Bismillah, Ustadz. Ibu. Oh, Ustadz, mengenai itu tanda eceng itu berarti hanya fungsinya itu untuk dipertegas lagi, Ustadz. Apakah itu hanya tanda akhir ayat atau tanda awal atau bagaimana, Ustadz? Fungsinya tanda eceng itu, simbol eceng. Terima kasih. Betul, Bu. Tanda eceng ini itu hanya yang apa? Menandakan bahwa ada perbedaan pendapat di ulama-ulama qiraat dan sebagainya. Dan sebagai tambahan, ketika saya talaki surat Al-Fatihah dengan guru saya, maka riwayat Hafiz Jalur Syatibi ya, ketika saya talaki dengan beliau, dengan guru saya, maka saya dilarang untuk berhenti di sini. Shiratal ladzina an'amta alaihim, gitu ya. Tapi beliau sarankan untuk berhenti di alaihim yang kedua. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Baru nanti ngulang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi tetap tidak membedakan. Tidak ada apa? Fungsinya hanya disimpan di situ hanya untuk membedakan bahwa di situ ada perselisihan para ulama tentang akhir ayat. Begitu. Iya, ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Perselisihan. Boleh mungkin Bapak Ibu silakan ada lagi. Ya, sedikit lagi Ustadz, tadi masalah yang surat Al-Fatihah itu, jadi sebaiknya kita itu yang sebenarnya itu kita boleh berhenti atau tidak boleh berhenti di tanda itu. Apakah kita boleh berhenti dan tidak boleh berhenti? Dua-dua boleh gitu. Boleh berhenti Pak. Tidak ada larangan khusus gitu ya. Oh, tidak ada Dalam larangan. mewakafkan di situ ya. Jadi boleh kita berhenti, boleh tidak, boleh juga kita langsung sampai ke alaihim yang kedua, gitu ya? Betul. Ya oke. Terima kasih Ustadz. Jadi kalau kita berhenti di alaihim yang pertama atau kita berhenti di alaihim yang kedua, guru saya sampaikan kalau antum mengambil surat al-ladzina an'amta alaihim atau surat al-ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, beliau sampaikan itu tidak termasuk mencampur adukan qiraat begitu. Iya ya. Karena kan kita kalau seringkali kita sholat berjamaah itu kan imam kadang-kadang berhenti di situ. Betul. Terus kadang-kadang ada juga yang menambahkan sampai alaihim yang kedua gitu. Jadi mana sebenarnya yang benar? Berarti dua-duanya benar, tapi tadi pengertiannya saja ya seperti itu ya, bahwa sebenarnya ada bisa berhenti, ada yang boleh, ada yang tidak boleh berhenti gitu. Betul. Jadi apa namanya? Larangan itu ada larangan dari para guru-guru qiraah ketika bertalaki itu larangannya adalah mencampur adukan qiraah. Kita campur adukan qiraah Warsh misalkan dengan Hafiz, itu gak boleh. Maka tapi di sini itu ketika kita berhenti di alim yang pertama atau kita berhenti di alim yang kedua, itu tidak termasuk ke dalam mencampur adukan qiraah. Begitu Pak. Insya Allah aman. Begitu. Satu lagi Ustaz, selagi belum habis waktunya ya. Yang tadi itu mengenai sujud sajadah tadi itu,
Coba bisa satu contoh Ustadz yang di ayat mana gitu, contohkan Ustadz. Saya kok cari-cari di mushaf saya belum dapat tadi. Nah, Yang yang paling mudah itu di juz 30, Pak. juz 30 yang nomor berapa Ustadz? Yang juz 30 Surat Al-Alaq. Alaq. Berarti yang surat ke Alaq. Al-Alaq itu surat keberapa? Surat ke berapa Ustadz? Bentar, Pak. Kalimat la tuṭi'hu wasjud waqtarib. Ayat surat 96, Pak. 96 ya. 96. Betul. Itu di akhir suratnya ada di ayat 19. 96 ayat. Jadi yang Ayat terakhir, Pak. Waqtarib itu. Iya. Jadi di Quran saya nggak ada tanda itu Ustadz. Masya Allah. Iya. Dan saya ini yang mungkin nanti saya tengok Quran saya yang lain coba. Ini kebetulan yang saya buka ini Al-Quranku 33 in 1 dengan tajwid blok warna. Nggak ada pula tanda di situ. Tanda sejadah tadi yang seperti Ustadz bilang. Makanya saya dari tadi cari-cari nggak dapat. Bisa jadi ada tanda yang lain, Pak. Coba dicek. Tandanya gambarnya yang lain itu. Betul Ustadz, betul Ustadz. Dia ditulisnya langsung sajadah di atasnya. Oh iya betul. Itu juga bisa Pak seperti itu. Sajadah gitu. Cuma rata-rata pakai tanda yang ini kebanyakan. Iya. Ini ditulisnya langsung sajadah. Oh iya. iya. Makasih Ustadz. Itulah makanya saya tadi cari-cari kok nggak dapat tanda itu. Iya. Makasih Ustadz. Jadi saya lihat mungkin di Quran lain ada ya. Makanya saya terima kasih Ustadz. Afwan. Nanya sekali lagi, Mas. Assalamualaikum, boleh? Boleh Pak, mangga. Boleh mungkin 2 pertanyaan terakhir ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya kayak seperti di surat Al-Alaq ini kan di akhir ayat pas kita lagi sholat. Nah ini kan kita langsung sujud. Apakah nanti sujudnya itu 3 kali berarti sama sujud biasa, sujud sholatnya itu, atau bisa kita niatkan gabung jadi atau gimana Ustaz? Ini kan waktu farid langsung kan sujud kita. Nah, apa di sujud tilawahnya gitu. Kalau kita baca surat Al-Alaq kemudian sampai akhir ayat kita ketemu dengan ayat sajadah. Itu kita sujud dulu Pak, sujud tilawah 1 kali. Kemudian bangun, baru ruku, baru sujud lagi. Seperti itu. Oh, kirain. Oh iya, kita ruku nih. Iya, makasih. Afwan. Maaf, Pak. Berarti dari berdiri langsung sujud, kembali berdiri ruku, baru sujud ikut sholat ya? Betul, seperti itu. Oke, terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ustadz, saya pernah mendapati ketika sampai di ayat ayat sajadah. Ayat sajadah ini ketika kita bersama-sama bertilawah gitu ya. Jadi biasanya di aplikasi biasanya begitu. Mereka itu ketika misalnya kalla la tuti' wasjud waqtarib, misalnya kayak gitu kan. Terus mereka itu langsung membaca gini, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Gimana Pak Ustadz kayak seperti itu? Iya betul. Itu juga salah satu pendapat guru-guru kita. Jadi kalau sedang baca Quran bareng-bareng, sedang tilawah dan sebagainya, atau sedang belajar, karena mungkin kondisinya tidak memungkinkan untuk sujud sama-sama bareng-bareng, maka sujudnya diganti dengan tasbih tadi. Begitu. Ya karena ya, kami terus terang ya kami kadang-kadang sering belajar kayak di aplikasi seperti gitu, baca-baca bareng gitu. Jadi ketika mendapatkan ayat sajadah itu seringnya kami seperti itu begitu. Betul. Tidak apa-apa Pak. Ya. Bisa. Itu juga yang dulu kami ajarkan dahulu. Terima kasih Pak Ustadz.
Baik, sudah pokoknya mungkin cukup ya. cukup. Sok, Mangga Ustadz, barangkali ada penutupan atau Baik. Begitu ayah bunda sekalian, materi kita hari ini terkait ayat sejadah dan simbol ecengnya. Semoga ini bisa kita coba amalkan nanti ketika sedang tilawah atau ketika sedang baca Quran dan sebagainya, atau ketika kita mendengar ayat-ayat sejadah, maka sangat dianjurkan untuk sujud tilawah. Itu untuk hari ini. Syukron atas kebersamaannya. Semoga ada keberkahan dalam belajar hari ini. Bertanya daripada Allah Subhanahu wa taala, salahnya daripada kebodohan saya pribadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Terima kasih khairan. Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. baik, terima kasih Ustadz yang sudah menyampaikan materinya pada pertemuan kali ini membahas tentang ayat sajadah. Kita bantu Ya, materinya tadi di-share, Ustadz. iya boleh nanti mungkin ya di-share oleh admin atau minta aja nanti ke Teh Syifa. Nanti insya Allah kalau misalkan butuh mungkin nanti bisa di-share ya. Terima kasih syukran Ustadz Muhammad Yazid yang sudah menyampaikan materinya sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu semua, semoga materi yang tadi disampaikan bisa diterapkan juga dalam kesehariannya, jadi lebih tahu lagi karena ilmu baru juga untuk kita semua gitu ya. Dan Bapak Ibu, saya akan tutup dulu, tapi jangan terlebih dulu, saya mohon menghimbau untuk jangan keluar terlebih dahulu karena ada informasi penting, ada pengumuman penting yang harus disampaikan oleh tim dari Sobat Ngaji ya. Mungkin tadi sudah disampaikan materi dan sekarang mungkin akan ada pengumuman yang sangat insya Allah penting juga untuk Bapak Ibu dengarkan, yang alhamdulillah saat ini sudah bersama kita semua, yaitu ada Ustadz Ari Abdullah dan juga Teh Syifa nih ya. Assalamualaikum Ustadz dan Teh Syifa, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kang Alvin. Nah, Assalamualaikum rencana Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Nah, rencana akan ada penyampaian beberapa informasi mungkin dari Ustadz Ari dan juga Teh Syifa ya. Mungkin boleh mau Ustadz Ari dulu atau Teh Syifa dulu. Mungkin Ustadz Ari mangga silakan, ada terkait apa sih informasi apa yang mau disampaikan dan juga kepada kita semua, kepada teman-teman semua. Silakan Ustadz. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini Allah berkahi dan Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, terutama saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Yazid yang sudah menyampaikan materinya. Ini luar biasa, Ustadz. Ya, ini berbagai pertanyaan di kolom komentar pun juga belum kita jawab. Berarti sepertinya Ibu Bapak sekalian memerlukan kelas khusus nih, ya sepertinya, insya Allah ya. Nah, dan insya Allah jangan dulu kemana-mana, ya tetap bersama kami Bapak Ibu sekalian karena ada informasi penting sekali untuk program lanjutannya. Dan insya Allah program lanjutan ini lebih kita mantapkan lagi sebagaimana kita programkan, dan evaluasi ini akan senantiasa kita tingkatkan ya dari segi kualitas, dan insya Allah kita akan senantiasa menghadirkan berbagai asatid yang insya Allah kita akan mendapatkan ilmu-ilmu dari para asatid sekalian ya. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian sedikit menambahkan saja. Jadi materi-materi yang sudah kita pelajari ini sebetulnya belum kita memperdalamnya ya, sehingga kita pun juga akan menyediakan kepada Bapak Ibu sekalian kelas ataupun room yang insya Allah kita akan khususkan. Bahkan kan kita punya program tahsin besar, tahsin kecil ya. Dalam artian tahsin besar ini tahsin di mana Bapak Ibu sekalian secara keseluruhan bergabung. Dan insya Allah biasanya kalau kita bukan di bulan Ramadan ya, sebelum Ramadan itu kita mempunyai tahsin besar itu di malam hari. Dan di malam hari itu rata-rata semua peserta, semua orang yang bergabung di Sobat Ngaji ini waktu-waktunya istirahat ya, sehingga itu lebih banyak lagi insya Allah ya.
Maka dari itu, bagi Bapak Ibu sekalian, barangkali di sini ada yang baru hadir juga, insya Allah ya. Yang baru hadir, yang baru bergabung, yang baru masuk grup ya. Insya Allah nanti ada kelas khusus ya, ada tahsin besar ataupun tahsin akbar, ada tahsin kecil. Kalau tahsin kecil ini, Bapak Ibu sekalian, di mana kelas yang kita khususkan dan kita pantau secara perorangan. Kalau misalkan di sini di kelas besar, ini kalau kita lihat 126 orang, kalau kita cek satu persatu, bahkan ketika kita lihat di sini banyak pertanyaan itu kan tidak bisa dijawab secara keseluruhan. Tapi insya Allah di tahsin kecil nanti kita akan khususkan sehingga Bapak Ibu sekalian akan leluasa untuk bertanya kepada asatid, dan insya Allah kita pun juga akan menyediakan materi-materi yang kaitannya dengan terkhusus ya, kaitannya dengan cara baca ataupun tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran ya. Ini cukup menarik sekali Ustaz ya, untuk materi yang tentunya ini sebetulnya kalau saya izin menambahkan, yang kita bahas itu adalah Mushaf Al-Quran Indonesia ya. Jadi ada Mushaf Al-Quran Indonesia, ada Mushaf Al-Quran Madinah. Ini perbedaan-perbedaan yang tentunya harus kita kaji ya, biar sebagaimana tadi ada Bapak yang bertanya, kok di mushaf saya tidak ada apa namanya tanda yang seperti yang tadi. Nah, untuk tanda-tanda sajadah itu beda-beda Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang bentuknya seperti sajadah, ada yang bentuknya seperti apa namanya hampir-hampir mirip, tapi memang apa namanya seperti bentuknya agak berbeda, atau misalkan ada tulisannya as-sajadah seperti itu ya. Ini salah satu yang insya Allah nanti akan kita bahas. Apalagi mushaf Al-Quran yang saat ini kita kenal khususnya di Indonesia, ada dua Bapak Ibu sekalian. Ada mushaf Madinah, ada mushaf Indonesia. Kalau mushaf Indonesia itu berasal dari Bombay ya, yang pernah saya sampaikan waktu lalu ya, berasal dari Bombay, maka tanda-tandanya akan berbeda ya. Salah satunya ada tanda eceng. Itu hanya di mushaf Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Tidak terdapat di mushaf Madinah. Coba cek kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai mushaf Madinah, dicek tidak akan ada tanda eceng seperti itu ya. Karena mushaf Indonesia itu tentunya mushaf yang mudah bagi khususnya orang-orang Indonesia. Maka itu kenapa di Indonesia itu mengambil dobetnya, tanda bacanya ataupun tanda-tanda yang lainnya yang ada di Bombay, sehingga orang Indonesia lebih akrab dengan mushaf Al-Quran yang ada di Bombay ya. Tapi kita batasi untuk pertanyaannya, tapi insya Allah terbatas hanya di sini Bapak Ibu sekalian, tidak terbatas nanti di program lanjutan, program yang akan kita sampaikan. Mungkin nanti Teh Syifa akan menyampaikan program-programnya ya. Sedikit saya sepilkan program yang akan menjadi lanjutan ini. Tahsin besar ini akan ada lanjutannya ya. Tapi khusus di bulan Ramadan kita padatkan setiap hari. Tapi sebelum Ramadan itu kita sudah jalan Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun kita sudah jalan kelas besar ini, sehingga kita masuk ke bulan Ramadan, kita ingin memaksimalkan untuk kebutuhan Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan, sehingga kita memaksimalkan setiap harinya ada ya. Bahkan di sini ada 4 room ya, 4 grup ataupun 4 kajian, yang mana tadi subuh kita membaca Al-Quran bersama asatid ya, 1 juz setiap ba'da subuh. Terus kita lanjutkan jam 8 ya, pagi-pagi hari ini. Terus nanti insya Allah sore bersama saya kajian maqamat Al-Quran ya. Nah, jangan lupa ya jadwalnya nanti sore ini jam 4 ya, jam 16.00 bersama saya. Dan insya Allah kita pun juga akan membuka program maqamat Al-Quran di kelas kecilnya. Tapi nanti bukan di bulan Ramadan ya. Kita bulan Ramadan kita tamatkan saja. Dan insya Allah di program berikutnya Syawal kita akan membuka berarti ada, kalau tidak salah ada 3 program ya yang kita akan buka ya. Untuk materi itu sebetulnya ada 4. Nah, cuman kita buka 3 dulu ya. Yaitu yang pertama tahsin besar. Nanti dilaksanakannya kalau di luar Ramadan itu setiap hari Ahad malam ya. Ahad malam jam 8 jam 20.00 ya, jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Itu rutinan kita sebelum Ramadan itu, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi setiap malam itu ada kajian akbar, kajian tahsin besar, kajian-kajiannya seperti ini ya.
Nanti ada pembahasan-pembahasan yang lainnya dan saya pun juga akan menghadirkan asatid-asatid yang lainnya juga ya. Itu yang pertama ya, tahsin besar. Terus yang kedua, tahsin kecil. Tahsin kecil ini kita akan mengkondisikan atau membantu Bapak Ibu sekalian bagi yang ingin belajar dari dasar. Dan kita di Sobat Ngaji sudah ada modulnya ya, sudah ada modulnya. Apa gambaran modulnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau saya izin share screen dulu ya. Nah, ini nanti gambaran modul yang nantinya bila mana Bapak Ibu sekalian ingin ikut bergabung di kelas kecil ya, itu akan mendapatkan fasilitas modul ya. Modulnya insya Allah Bapak Ibu sekalian ini sudah saya susun ya. Jadi ini untuk materi dasar ya, materi dasar tahsin Al-Qur'an. Nah, ini kurang lebih modulnya seperti ini. Pembahasan-pembahasan yang insya Allah ada metode khususnya pun juga seperti ini ya, ada rumusan, terus ada praktek pola dan lain sebagainya. Nah, ini modulnya sudah kami sediakan dan insya Allah bagi Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkannya di tahsin privat ya, di tahsin kecil yang insya Allah akan terpantau. Bapak Ibu sekalian terpantau setiap kajian satu orang akan dicek. Nah, ini kan saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di Tahsin Akbar ini pasti mempunyai pertanyaan dan pasti ingin mencoba membaca seperti itu ya. Sehingga untuk di tahsin besar ini dibatasi karena mungkin Bapak Ibu juga sudah terbayang kalau misalkan kita cek satu persatu pesertanya 200 orang, 300 orang, apakah bisa ditunaikan? Tidak, sulit ya karena waktu kita terbatas dan juga pesertanya pun juga banyak, sehingga nanti ada solusinya. Yang pertama solusinya adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan rekaman ulang. Dan yang kedua solusinya Bapak Ibu bisa mengikuti kajian tahsin kecilnya. Sehingga di tahsin kecil ini satu grupnya paling banyak itu 12 orang. Ya, paling banyak 12 orang sehingga bisa kita pantau per orangnya dan alhamdulillah dari mulai batch pertama, kedua, ketiga yang sudah pada ikut ya. Itu alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah kita kondisikan satu grupnya itu dengan melaksanakan placement test terlebih dahulu sehingga nanti ada penyeragaman ya, sehingga per grupnya itu semua bisa alhamdulillah ya, karena dicek satu persatu. Kalau di sini kan enggak ya, insya Allah yaitu adanya di tahsin kecil ya. Terus yang ketiga, program terbaru di Syawal itu adalah Maqomat Al-Qur'an. Nah, kalau Maqomat Al-Qur'an ini Teh Syifa ya, ini dibatasi hanya satu kelas saja ya, hanya satu kelas saja. Nanti kita lihat di Teh Syifa ada berapa orang yang akan jadi yang bisa bergabung di tahsin Maqomat ini. Kalau tahsin Maqomat kalau kajian tahsin Maqomat ini adalah bagi Bapak Ibu sekalian tidak ada placement test. Nggak ada ya. Dikarenakan apa? Tahsin Maqomat ini kita mempunyai metode di Sobat Ngaji itu adalah Maqomat praktis dan juga instan. Kalau kita mendengar mie instan, nah kira-kira gimana Bu? Mudah kan ya? Tinggal kita buka, seduh, langsung makan. Nah, metode pun juga ada yang seperti itu ya. Meskipun gimana San, banyak yang bertanya kalau saya belum belajar tahsin gimana, kan belum mempelajari Maqomat itu kan harus ditahsinkan, harus ditajwidkan. Ada metodenya. Maka dari itu metode yang kita terapkan adalah Maqomat Al-Qur'an dengan cara penerapan putus-putus nyambung gitu ya. Jadi ada penerapan memutus-mutus dulu iramanya baru kita sambungkan beserta mentajwidkan secara langsung ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekkan secara langsung. Nanti boleh ikut di sore hari ya biar bisa merasakan untuk teknis metodenya seperti apa. Sehingga cuman catatan yang namanya instan-instan itu harus didampingi ya, harus didampingi oleh guru sehingga materi yang disampaikan akan bisanya materi yang itu ya. Bila mana misalkan kita sudah bisa, apalagi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut gabung di kelas privatnya, di kelas dasarnya pasti lebih mudah karena penerapannya sesuai dengan tajwid, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itulah 3 program yang akan kita buka di bulan Syawal nanti ya, kurang lebih gambarannya Mei nanti langsung kita mulai kembali. Nah, untuk kelas Maqomat ini Bapak Ibu sekalian boleh memang agak cepet-cepetan ya, dikarenakan sepertinya saya lihat waktu di Agesa kemarin itu hanya 12 sampai 15 orang ya, hanya satu slot kelasnya. Jadi silakan di list aja dulu, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendapatkan rezekinya
Dan insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bisa membuka kelas-kelas yang lainnya ya. Karena untuk makomat ini baru metodenya baru yang baru saya praktekkan hanya di hanya di satu asatid, yaitu saya sendiri ya. Ada metodenya, nah insya Allah nanti akan di backup, akan di-sharekan juga kepada asatid yang lain sehingga bisa membuka slot kelas yang lainnya seperti itu ya. Jadi cuma satu untuk makomat ya. Tapi kalau untuk tahsin kecil itu bisa dilisahkan aja ya. Untuk tahsin kecil yaitu tahsin dasar ya, Bapak Ibu sekalian yang ingin belajar dari nol, dari dasar dengan metode yang praktis, sistematis, dan juga insya Allah memudahkan Bapak Ibu sekalian ya. Dan modulnya sudah tersedia ya. Seperti itu kurang lebih untuk gambaran program terbarunya. Ini informasi yang luar biasa, insya Allah Bapak Ibu sekalian jangan sampai ketinggalan ya. Dan insya Allah nanti banyak program-program yang lainnya. Baik, sepertinya seperti itu Teh Syifa. Untuk penjelasan programnya silakan boleh disambung oleh Teh Syifa ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Ustadz tambahannya serta MC juga terima kasih banyak. Mohon izin untuk Bapak Ibu semua untuk Syifa share screen terlebih dahulu untuk materinya. Kira-kira apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu semua? Belum. Nah, di sini Belum, Teh. apakah sudah tampil Bapak Ibu semua? Sebelum Teh Syifa. Belum kelihatan. Di blank hitam ya. Nah, kalau ini gimana Pak Ustadz? Belum? Ini Oke. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu semua memang betul yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa nanti setelah Ramadan selesai atau di bulan Syawal nanti akan ada kegiatan lagi dari tim Sobat Ngaji, ada program kelanjutannya yaitu ada kelas tahsin private. Dan yang kita tahu bahwa untuk di bulan suci Ramadan ini kita punya beberapa program. Yang pertama ada tilawah, lalu ada kelas akbar, serta ada kelas private di bulan suci Ramadan dan juga kelas makomatnya. Dan insya Allah nanti di kelas setelah juga kita membuka kelas kembali. Nah, di sini untuk kelas tahsin akbar yang biasanya kita laksanakan setiap hari di bulan suci Ramadan akan kembali lagi di setiap hari Ahad malam di jam 8 malam sampai setengah 10 waktu Indonesia Barat. Seperti ini untuk kelasnya general, untuk materinya juga bermacam-macam dan insya Allah untuk asatidnya juga akan kami informasikan secara berkala seperti itu. Lalu untuk di kelas selanjutnya juga kita akan membuka kembali kelas baru yaitu kelas tahsin makomat. Nah, ini yang terbarunya. Insya Allah Bapak Ibu juga bisa bergabung dan terbatas untuk pesertanya hanya 12-15 peserta saja. Dan untuk pertemuannya hanya 4 kali pertemuan, yaitu satu kali dalam seminggu, dan ini selama sebulan. Jadi ada 4 kali pertemuan, dan Bapak Ibu semua bisa bergabung dengan mengikuti sebesar rasa syukurnya seperti itu. Dan langsung ketiga, di sini ada kelas private tahsinnya. Nah, yang sudah disampaikan juga oleh Pak Ustadz bahwa nanti di kelas private juga akan mendapatkan modulnya, modul yang akan dibahas di setiap kelasnya. Dan untuk pesertanya juga terbatas sekitar 10-12 orang dan pertemuannya pun sama, ada 4 kali pertemuan selama sebulan. Dan sama untuk registrasinya juga Bapak Ibu bisa bergabung dengan sebesar rasa syukurnya seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kelas tahsin private sebelumnya, bisa melanjutkan modul-modulnya seperti yang sedang berjalan pada saat ini. Di sini juga ada kelas modul C akan melanjutkan ke modul D dan selanjutnya. Dan untuk Bapak Ibu semua yang baru bergabung pada pagi hari ini bisa bergabung di modul A-nya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu semua bisa memilih harinya. Jadwalnya udah kami bantu siapkan juga. Dan Bapak Ibu bisa hubungi nomor Syifa di sini ya. Nah, Bapak Ibu bisa men-screenshot atau hubungi nomor Syifa di WhatsApp grupnya seperti itu. Dan terakhir di sini ada kuesioner juga
Ini sebagai evaluasi, harapannya Bapak Ibu bisa mengisi kuesioner yang telah kami laksanakan selama bulan suci Ramadan ini, baik itu tilawahnya di setiap subuh, lalu ada tahsin akbar, makomat, dan juga kelas private-nya di session Ramadan ini. Mohon diisi Bapak Ibu semua ya, seperti itu. Nah, untuk sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu semua? Mengenai kelas tahsinnya, apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah cukup? Pak, Assalamualaikum Teh Sipa. Waalaikumsalam Ibu, gimana? Ada yang ditanyakan? Untuk yang kelas makomat itu kriterianya harus yang sudah menguasai tahsin atau bisa yang pemula? Insya Allah informasi dari Pak Ustadz tadi yang sudah disampaikan bahwa untuk syarat makomat hanya ikut serta saja ya Pak Ustadz ya? Ya, Boleh betul. bantuan untuk tambahannya Pak Ustadz? Untuk settingan metodenya, kita memang arahkan kepada semua orang bisa ikut gabung ya. Ya, Jadi seperti itu tidak Ibu ada Hana. kelas metode ya untuk saat ini. Ya, syukron Teh Sipa Ustadz Ari. Sama-sama Ibu Hana. Baik, ada lagi Bapak Ibu semua yang ingin ditanyakan? Pak, Ya, Ibu. kalau mengenai ikut tahsin makomat daftarnya bagaimana? Karena itu kan keterbatasan hanya 12 sampai 15 orang. Nah, kalau pengen ikutan bagaimana? Ya, Ibu Eri bisa hubungi nomor Sipa yang tadi Ibu, atau enggak chat ke nomor Sipa yang ada di grup WhatsApp kelas Sobat Ngaji. Nah, itu ada iya. nomor Sipa, boleh dihubungi ya. Seperti itu untuk Ya, terima pendaftarannya. kasih. Sama-sama Ya. Ibu. Baik, apakah ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan Bapak Ibu semua? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Gimana saya mau ikut tahsin makomat tapi bacaanku belum lancar begitu, tapi saya mau ikut yang begitu. Gimana itu? Ya, insya Allah untuk metode pembelajarannya akan dibantu oleh pengajar kami, dan tentunya juga ada Ustadz Ari yang akan membantu mengajari untuk kelas makomatnya Ibu seperti itu. Bukan begitu Pak Ustadz? Karena belum lancar, tapi saya maunya belajar makomat. Oke, siap. Sedikit saya jelaskan lagi ya, ibu-ibu sekalian. Nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mohon di-mute dulu ya. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut bergabung nanti di tahsin makomatnya ya, boleh nanti mengikuti dulu di sore hari ini ya. Biar ada gambaran ya bagaimana yang belum bisa. Karena memang sebetulnya saya setting metode ini saya setting bagi yang belum belajar tajwid, bagi yang sudah belajar tajwid, bagi yang sudah bagus bacaannya itu bisa ikut, semuanya bisa ikut ya. Semuanya bisa ikut karena ini penerapan metodenya kalau saya belum kepikiran nama metodenya apa, tapi istilah yang cara yang saya praktekkan itu adalah putus nyambung. Ya bukan putus nyambung ini ya. Tapi diputus dulu ya, cara bacanya kita putus-putus baru kita sambungkan sehingga nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang belum belum lancar dalam membaca, karena ini sudah uji coba ya. Saya sudah demokan kepada peserta khususnya di offline dan juga di online. Ini masuk Ibu Ija itu tadi. Bagaimana Ibu? Oke. Jadi nanti ya apaan? Ya, bisa minta. Masih belum jelas Ibu suaranya ya. Nanti saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi nanti insya Allah untuk tahsin makomat ini gambarannya seperti ini. Saya izin share screen dulu ya biar jelas. Karena apalagi ini dibatasi ya. Jadi harapannya mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan slot kelasnya gitu ya. Karena mudah-mudahan rezekinya juga, insya Allah ya, mudah-mudahan rezekinya bisa mendapatkan, bisa diikut gabungkan ya. Kurang lebih nanti gambarannya seperti ini ya. Sebentar, kan yang ini. Nah ini. Memang saya setting, metodenya seperti ini ya. Jadi nanti ada arahan-arahannya sehingga Bapak Ibu sekalian ya yang belum, jadi sebetulnya harusnya satu paket ya. Karena kita pun juga punya 2 program, Ibu ya, punya 2 program, ada kelas
privatnya, tahsinnya, ya, kelas tahsinnya itu bisa juga ikut juga karena untuk memperkuat di kelas tahsin makomat. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin khusus di makomat saja. Karena ini semua orang insya Allah bisa, ya, karena sudah teruji di peserta-peserta yang offline, yang baru belajar, yang sudah belajar itu semua bisa, ya. Bisa Bapak Ibu sekalian lihat di YouTube Sobat Ngaji official, itu di situ ada rekaman-rekaman peserta yang sudah saya bina, ya. Itu dari dasar dan ini metodenya akan perlahan-lahan. Jadi kita akan maksimalkan ayat 1 sudah oke, tajwidnya panjang pendeknya sudah betul, dengungannya sudah betul sehingga bisa dilanjutkan ke ayat yang kedua, ya. Dan sekali lagi memang ini dibatasi, ya. Jadi mudah-mudahan rezekinya, ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian gimana untuk pembatasan ini, silakan langsung list saja. Langsung list dulu, informasikan ke Teshipa, jadi nanti masuk list dulu, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian termasuk list di 12 orang atau 15 orang pertama sehingga bisa diikut sertakan di grup tersebut. Seperti itu, ya. Jadi untuk caranya, ya, langsung list saja diinformasikan ke Teshipa langsung. Jadi untuk tahsin makomat ini memang dibatasi karena yang mengajarnya khusus dari saya dulu, ya. Karena metode ini yang nyusunnya saya dulu, ya. Di saya insya Allah kalau misalkan banyak peserta yang ikut gabung lagi, insya Allah saya backupkan dulu kepada asatid yang lain dan kita sesuaikan. Kalau sudah oke, mantap, baru kita buka kelas yang baru lagi. Seperti itu kurang lebih, ya. Jadi insya Allah Ibu bisa ikut saja, ya. Nanti sore untuk gambarannya sore ikut, ya, jam 16.00 waktu Indonesia Barat, ya. Ikut saja. Baik, nah seperti itu Ibu untuk kurang lebih penjelasan dari Pak Ustadz langsung. Nah, seperti itu harapannya Bapak Ibu bisa mengikuti program-program yang sudah dipersiapkan juga oleh tim Sobat Ngaji, mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu semua juga bisa memperbaiki lagi untuk bacaan Al-Qur'annya, ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat Sifa bantu sampaikan. Sifa kembalikan lagi kepada MC. Silakan Kang Alvin. Baik, syukron Kak Sifa dan Ustadz Ari yang sudah memaparkan pengumumannya yang sangat informatif untuk kita semua. Dan mungkin Bapak Ibu semua apabila ingin info lebih lanjutnya nanti mungkin bisa kontak nomor yang tertera di grup atau mungkin ke admin Sobat Ngaji juga bisa, ya, Bapak Ibu sekalian. Silahkan saja untuk ditindaklanjuti tawaran tadi yang sangat-sangat insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua, gitu, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian dicukupkan saja pertemuan kita pada pagi hari ini yang alhamdulillah sudah selesai dan juga sangat luar biasa tadi juga dari Ustadznya yang sangat informatif juga. Dan mari kita tutup dulu pada acara pada pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan juga doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya dan juga partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, izin keluar.